Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili dari kelas AK21G dengan NIM 105731122121. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul Pengaruh Pajak pada Keseimbangan Pasar. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan pengaruh pajak pada keseimbangan pasar, kita perlu mengetahui apa sih pengaruh pajak pada subsidi dan subsidi pada keseimbangan pasar. Baiklah, adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit yang dilambangkan dengan P, sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar juga akan berubah pula. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan sebelum pajak yang dilambangkan dengan P, permintaan, dirumuskan sebagai QD sama dengan QS. Begitu pula dengan keseimbangan setelah pajak yang dilambangkan dengan P, penawaran, dirumuskan dengan QD sama dengan QS ditambah dengan T. Grafiknya atau kurvanya dapat dilihat di samping saya. Setelah itu, pajak yang ditanggung produsen sama dengan PT dikurang PO. Total pajak yang dibayar produsen sama dengan XT kali PT kurang PO. Pajak yang ditanggung konsumen sama dengan T kurang PT kurang PO. Total pajak yang dibayar konsumen sama dengan XT kali T kurang PT kurang PO. Pajak yang diterima pemerintah sama dengan T kali XT dengan keterangan PT sama dengan harga jual setelah pajak, PO sama dengan harga jual sebelum pajak, XT sama dengan jumlah barang setelah pajak, dan T sama dengan besar pajak. Soalnya yaitu misal, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 kurang Q, dan fungsi penawarannya yaitu P sama dengan 0,5 Q tambah 3. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar 3 per unit. Yang ditanyakan yaitu, pertama, berapa harga dan jumlah keseimbangan pajak sebelum dan sesudah kena pajak. Yang kedua, berapa besar per unit yang ditanggung oleh konsumen. Yang ketiga, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Yang keempat yaitu berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, keseimbangan pasar sebelum terkena pajak. Rumusnya yaitu PD sama dengan PS. PD yaitu 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 3. Hasilnya yaitu 15 dikurang 3 sama dengan 0,5 Q tambah Q. Hasilnya yaitu Q sama dengan 8. 15 dikurang 3 itu hasilnya 12. Positif 12. Dan 0,5 Q ditambah dengan 3 itu hasilnya 0 dan 0,5 Q tambah Q itu hasilnya adalah 1,5 Q. Dipindah ruaskan, setelah mendapatkan hasilnya 12 sama dengan 1,5 Q, itu akan dipindah ruaskan. Dan hasilnya adalah Q sama dengan 8. Dan P itu sama dengan 7. Jadi ME-nya sama dengan 8 dan 7. Untuk gambar grafiknya dapat dilihat seperti berikut. Garis yang ditarik dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah garis permintaan. Dan garis yang ditarik dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah garis penawaran. Dan titik yang di tengah itu adalah
titik temu antara permintaan dan penawaran. Itu cara pengerjaan keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak itu adalah P sama dengan 0,5 ditambah 3 tambah 3. Tambah 3 di sebelah yang satu lagi itu didapat dari besarnya pajak yang dikenakan. Jadi setelah itu hasilnya adalah P sama dengan 0,5 ditambah 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak itu dirumuskan dengan PB sama dengan PST. Keseimbangan setelah pajak itu adalah 15 kurang lebih sama dengan 0,5 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 15 dikurang 6 sama dengan 0,5 ditambah 3. Hasilnya adalah Q sama dengan 9. Titik semuanya adalah 6,9. Untuk mengerjakan soal yang kedua, 这一次 berapa 我 besar 真的睡着了。 konsumen. Sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu Y2 dikurang Y1 sama dengan 6 kurang 9 sama dengan 2 per unit. ME T-nya itu sama dengan 6,9 dan dan ME yang kedua yaitu 8,7. Jawaban dari kita besar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu 3 kurang 2 sama dengan 1 per unit. Dan pajak per unit dikurang dengan pajak yang ditanggung konsumen, itu hasilnya adalah 3 kurang 2 sama dengan 1. Dan selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Itu adalah perkalian tarif pajak per unit dengan nilai keseimbangan pajak setelah pajak, yaitu 3 kali 9 sama dengan 18. Jadi MEP sama dengan 6,9. Nah, dapat dilihat seperti berikut. Grafiklah gambar grafik keseimbangan pasar setelah kena pajak. Ini ditunjukkan oleh iklan. Gambar garis di atas yang ditarik dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah garis permintaan sebelum pajak, dan garis yang di bawah yang ditarik dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah garis permintaan yang setelah dikenakan pajak. Sedangkan garis dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah garis penawaran, dan titik temu ketiga garis tersebut dapat dilihat seperti gambar tersebut. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, tidak seperti pajak spesifik. Jika persamaan penawaran semula P sama dengan A tambah BQ atau I sama dengan minus A diper dengan B tambah seper B kali P, dikenakan pajak proporsional sebesar T% dari harga jual. Persamaan penawaran yang baru akan terjadi. P sama dengan A tambah BQ tambah TP akan menghasilkan P dikurang TP sama dengan A tambah BQ. Hasilnya adalah 1 dikurang T kali P sama dengan A tambah BQ. Hasilnya adalah P sama dengan A diper dengan 1 kurang T tambah B dikurang dengan 1 kurang T dikali dengan T, atau dapat juga ditulis sebagai Q sama dengan minus A diper dengan B ditambah dengan 1 per T diper 1 kurang T diper dengan B dan dikali dengan B. Perlu diketahui bahwa T tersebut adalah
proporsional dalam sekian persen. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi